Oke, eh, jadi saya membuat video ini untuk bantuan pembahasan mengenai contoh soal fixed offshore platform ideal ya, sehingga nanti di kelas saya tidak usah menjelaskan terlalu panjang atau nanti bisa direview sendiri. Jadi kita bisa membahas yang lain di kelasnya ya. Jadi pertama kita memiliki soal seperti ini. Jadi kita punya satu fixed offshore platform atau monopod ya misalkan, atau misalkan ini bisa juga bentuknya offshore wind turbine, fixed offshore wind turbine seperti itu ya, yang sifatnya satu kolom, atau bisa juga fixed offshore platform dengan banyak kaki tapi diidealisasi menjadi satu kaki ya. Jadi menggunakan equivalent CD atau equivalent drag coefficient misalkan ya. Misalkan. Tapi kita idealisasi seperti ini. Jadi kita punya beam setinggi L, lalu kita punya concentrated mass di atasnya ya. Lalu kita ingin membuat persamaan gerak horizontal dari massa itu sendiri. Jadi persamaan gerak vibrasi dari massa itu, yang mana ada di puncak dari beam tersebut ya. Nah, perairan kita memiliki kedalaman H, lalu kita juga ada gaya gelombang. Jadi gayanya itu nanti yang bekerja adalah gaya Morrison. Jadi ada inersia, ada vertical loft, dan ada drag yang bekerja pada kolomnya yang submerge saja ya. Kolom yang submerge, bagian submerge. Sistem koordinat kita, koordinat global kita diletakkan di permukaan air tenang. Jadi di sini ya, sistem koordinat global kita ya. Oke. Lalu kita juga tahu dari persamaan cantilever ya. Jadi jika kita punya unit gaya diletakkan pada jarak S dari ujung jepit. Jadi kalau misalkan kita punya ini ujung jepit ya. Kita punya cantilever misalkan. Lalu kita punya gaya sebesar 1 ya, unit gaya, atau di sini kita sebut DF gitu. Yang bekerja pada jarak S. Nah, perpindahan pada setiap perpindahan yang diakibatkan gaya tersebut di jarak S pindahan yang diakibatkan oleh gaya ini pada ujung bebas, di ujungnya ini, itu adalah S kuadrat 3L min S dibagi dengan 6EI. Jadi kalau kita punya satu gaya, satu unit gaya, pada jarak S, yang diaplikasikan pada jarak S di cantilever, kita akan mendapatkan perpindahan di ujungnya, sebesar ini ya, perpindahan di ujungnya. Nah, perpindahan di ujungnya ini kita sebut saja dc ya. Nah, kita juga punya asumsi bahwa defleksi kolom dapat didekati secara linear. Jadi kita anggapnya yang tadinya adalah cantilever gitu ya. Yang tadinya gini. Nah, ini kita bisa dekati secara linear gini ya. Jadi miring saja gitu, lurus. Tapi defleksi di ujungnya kita tetap sama, kita anggapnya C atau dx ya. Oke, lalu dari asumsi-asumsi ini, intinya adalah, jadi inti dari permasalahan yang ingin kita selesaikan adalah ini ya, kita ingin membuat persamaan gerak dalam bentuk perpindahan di top side saja. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Jadi kalau kita lihat beam seperti ini ya, kita bisa misalkan beam yang terdefleksi seperti ini, kita bisa misalkan seperti ini. Kita punya top side, gitu ya, ada massa. Ini ada pair, ada pegas gitu ya. Yang selalu meresist atau melawan arah gerakan benda ya. Lalu di situ juga kita punya gaya di setiap titiknya. Oke. Kita juga punya gaya di setiap titiknya.
Nah, yang kita inginkan adalah persamaan gerak bukan dalam bentuk seperti ini, tapi dalam bentuk seperti kita ingin seolah-olah pegasnya hanya berlaku di top side. Lalu gayanya hanya berlaku di top side juga. Jadi kita ingin membuat pegas ekivalen atau K tilde relatif terhadap perpindahan di puncak adalah K tilde. Gitu. Ini juga kita punya C tilde. Nah, ini di setiap ini, titik ini juga ada perpindahan-perpindahan ya. Ini adalah si Z, T. Ya. Jadi beda dengan si tilde. Si tilde itu di puncak saja. Kalau si Z, T itu adalah fungsi dari Z. Ya. Perpindahannya beda untuk setiap Z. Nah, kita ingin membuat ekivalen seperti ini. Persamaan gerak ekivalen seperti ini. Nah, jadinya persamaan hanya ditulis terhadap kaitannya dengan perpindahan massa topside, atau yang saya bilang tadi tilde ya. Lalu gaya Morrison serta percepatan dan kecepatan relatif antara benda dan aliran fluida itu harus diperhitungkan. Jadi percepatan dan kecepatan relatif. Jadi gerakan benda ini dan kaitannya terhadap Morrison equation, Morrison force itu harus diperhitungkan ya. Lalu kita juga diminta untuk menentukan natural frequency dan juga damping rasio dari sistem, lalu menyelesaikan persamaan gerak secara umum ya. Jadi nanti tidak usah diselesaikan sampai angka akhirnya, tapi hanya dalam variabel atau dalam bentuk integralnya pun tidak apa-apa. Jadi tidak usah diselesaikan integral ya. Intinya seperti itu, permasalahan yang ingin kita selesaikan. Jadi pertama kita pindahkan dulu sistem koordinat persamaan cantilever ke sistem koordinat global, karena persamaan cantilever yang kita punya seperti yang sudah disebutkan, itu sistem koordinatnya dari base ya, dari seabed ya. Sedangkan kita persamaan koordinatnya ada di sini, di H ya. Pertama kita pindahkan dulu persamaan cantilevernya ya. Lalu buat persamaan perpindahan di topside yang dikarenakan gaya satuan pada topside menggunakan persamaan pada nomor 1. Jadi intinya adalah kalau misalkan kita punya cantilever seperti ini, lalu ada gaya sebesar df yang bekerja di sini, ini berapa perpindahannya? Ya. C tilde, D C tilde. Ini berapa perpindahannya? Oke, nanti dari sana kita bisa dapat K ya. K tilde. Karena dengan kata lain adalah D C tilde itu adalah DF dibagi dengan K tilde. Jadi nanti K tildenya bisa dihitung ya. K tildenya sama dengan D ini dibagi dengan DF ya. Kurang lebih gitu. Lalu tulis persamaan gaya satuan gaya gelombang pada kolom gaya satuan gelombang ya pada kolom pada elevasi Z. Nah, ini tulis persamaan ininya, Morrison-nya ya, intinya ya. Gaya satuan Morrison. Karena Morrison itu kan dia terhadap satu panjang tertentu ya. Kan ada volume, ada juga AP atau projection area ya. Tapi kalau misalkan kita hanya punya ini kan tiang ya, panjang. Tapi kalau misalkan kita potong kecil-kecil, gaya satuan gaya di Z, gitu, di lokasi Z. Nah, ini kalau kita zoom out, itu seperti ini gitu ya. Jadi berapa volumenya dan berapa gayanya itu kita juga harus hitung. Berapa satuan projected areanya ya. Ini kan DZ misalkan. Jadi ini tingginya adalah DZ. Ininya diameter. Tulis persamaan perpindahan di topside yang dikarenakan gaya satuan gelombang pada kolom pada elevasi Z menggunakan persamaan nomor 1. Jadi intinya kalau misalkan DF-nya itu sama dengan D Morrison yang sudah kita turunkan di sini, itu persamaan ininya jadi seperti apa gitu ya. Intinya itu aja. Intinya kita substitusikan DF-nya menjadi DF Morrison. Kurang lebih gitu. Lalu yang kelima adalah tulis persamaan perpindahan di topside dikarenakan gaya total gelombang pada sepanjang kolom. Jadi kan kalau tadi kan hanya satuan ya, gaya satuan. Jadi kalau misalkan di sepanjang kolom kita jumlahkan semuanya. Nah, secara matematis penjumlahan gaya adalah integral ya. Jadi ya itu intinya adalah kita integralkan semua
gaya Morrison yang bekerja pada kolom. Lalu yang keenam, buat persamaan gaya ekivalen pada topside dengan mengalihkan perpindahan pada nomor 5 dengan sistem stiffness pada nomor 2. Nah, jadi intinya itu seperti tadi ya, kita ingin memindahkan gaya-gaya yang bekerja pada top sini. Ini kita ingin pindahkan ke sini. Jadi satu gaya. Intinya adalah si tilde yang disebabkan oleh semua gaya ini itu harus sama dengan si tilde yang disebabkan oleh satu gaya ini. Ya. Jadi nanti akan ada Morrison, gaya Morrison total ya, integral dari gaya Morrison total dibagi, ini kan K ya, dibagi K. K-nya itu juga satuan Z, karena K-nya tadi saya bilang, di setiap ini dia punya kekakuan sendiri, di tiap Z, di tiap satuan DZ, gitu. Dia punya K sendiri. Itu harus sama dengan, ini integral ya, jumlahnya itu harus sama dengan F di puncak dibagi dengan K sistem. K tilde ya. Jadi nanti bisa dicari si F tilde-nya dengan cara F tilde sama dengan integral dari dfm gitu dibagi dengan dkz dikalikan dengan k di puncak ya. Nah, ini bisa dicari. Jadi kita memindahkan dari sini ke sini. Ini mirip dengan finite element method ya yang diajarkan dengan Pak Paril. Jadi kalau misalkan kita punya elemen-elemen seperti ini, gayanya kan bekerjanya di sini ya, di elemennya. Tapi perhitungan kita adanya di node-node ini, gitu. Di noda-noda perhitungan. Jadi bagaimana kita memindahkan dari yang elemen ke noda-noda ini. Intinya sih itu. Jadi ini kita ingin memindahkan sini ke sini dengan memakai persamaan ini ya. Intinya. Lalu yang nomor 8, pisahkan variabel sesuai dengan variabel dependent persamaan graf. Jadi kita lihat nanti dari Morrison, dari gaya Morrison kita akan punya gaya-gaya yang ada hubungannya dengan sin omega t, gaya-gaya yang ada hubungannya dengan cos, ini cos ya, cosine omega t. Lalu ada gaya yang ada hubungannya dengan C dot tilde, ada gaya yang hubungannya dengan C double dot tilde. Nah, nanti semuanya dikategorikan, kita pindahkan. Kalau misalkan tadi di kanan, yang C double dot tilde dan C dot tilde-nya itu ada di kanan, kita pindahkan ke kiri. Kita jadikan dia sebagai effective damping. Lalu yang C double dot tilde kita jadikan dia sebagai effective mass. Kita tambahkan ke sana. Lalu hitung frekuensi natural dan gaya damping dari sistem ya. Frekuensi natural kan omega n sama dengan akar K efektif nantinya tilde dibagi dengan M efektif tilde. Lalu damping rasio zeta itu adalah B efektif tilde. Tilde itu yang di puncak ya intinya ya. Bagi dengan 2 akar K efektif tilde dikali dengan M efektif tilde. Itu ya. Lalu selesaikan persamaan gerak dari sistem. Itu menggunakan ini aja ya. Jadi kayak X sama dengan C tilde itu sama dengan apa namanya? Dynamic amplification factor dikalikan dengan K efektif tilde. Lalu ada F not ya. F total. F itu dari sini ya. F not dikali dengan sin omega t plus alpha gitu ya. Nah, nanti intinya adalah ininya apa, F not-nya apa, K efektifnya apa, H omega-nya apa, dan amplification factor-nya apa, dan alpha-nya apa. Itu aja. Jadi yang pertama ya, pindahkan sistem koordinat persamaan cantilever ke sistem koordinat global kita ya. Nah, ini bisa dilihat ya, sistem koordinat global kita ya. Jadi tinggi dari sistem koordinat global kita ke topside, ke pusat massa adalah L-H. Oke. Nah, jadi kita bisa bilang, oke, terus lalu dari apa namanya, tumpuan cantilever ke
gaya yang bekerja adalah H plus Z. Ya. Karena dari sini ke sini adalah Z, dari sini ke sini adalah H, jadi H plus Z ya. Ini kan Z. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat lagi persamaan ini, cantilever ya. Jadi D si tilde itu intinya adalah unit perpindahan yang jumlah perpindahan yang diakibatkan oleh unit gaya yang bekerja pada jarak S gitu ya. Ini S kan. S-nya sama dengan H plus Z. Itu adalah df kali S kuadrat 3L min S dibagi 6EI kan ya. Ini. Nah, sekarang S-nya kita ganti jadi H plus Z. Nah, jadi kalau dalam persamaan global kita, dalam koordinat global kita, persamaannya dapat ditulis menjadi D si tilde sama dengan pakai ini ya. Pakai yang ini. S-nya substitusikan. df H plus Z kuadrat 3L min H plus Z dibagi dengan 6EI ya. Tadi mastiin dulu. Ini adalah bentuk akhir ya. Ini minus ya. Nah, itu kita dapat dari kita substitusikan S-nya menjadi H plus Z ya. Ini nomor 1 kan. Kita sudah tentukan ya. Jadi sudah dalam persamaan yang tadi perpindahan dari topside yang diakibatkan oleh unit gaya yang bekerja pada jarak S dari ujung cantilever. Atau dengan kata lain, jarak H plus Z dari sistem koordinat global kita. Oke. Jadi ini sistem koordinat global. Nah, yang nomor 2, buat persamaan perpindahan di topside dan dikarenakan, karena kita intinya mau mencari ini ya. Ini intinya nih. Dikarenakan gaya satuan pada ujung topside ya. Jadi kalau tadi kan gaya satuan di jarak manapun itu S. Oke. Di jarak manapun, kalau di sistem global kita itu Z, jarak manapun itu ya. Di jarak manapun dari beam, oke. Nah, kalau misalkan kita di topside, berarti jarak manapunnya itu adalah Z-nya sama dengan ini ya, L min H ya. Kita substitusikan saja ke sini. Itu kita akan dapat D si tilde, itu berarti DF tilde. Nah, F tilde itu kan gaya yang bekerja pada ujung topside ya. Sistem. Ini dikali dengan, berarti H plus Z-nya diganti jadi L min H ya. Yang Z-nya jadi L min H. Jadi H min L plus H gitu. Pangkat 2, 3L min H plus Z L min H. Ya. Min L plus H. Ya, ini benar ya. Dibagi dengan 6EI. Oke, ini jadinya adalah D si tilde itu adalah DF tilde. Ini F tilde itu yang di top side ya. Ini F tilde gitu ya. Kali dengan L pangkat 3 per 3 EI. Ini kalau setelah kita buka ininya apa segala macam, ini kan coret, ini coret. Nah, ini kalau udah kita selesaikan yang atas, ini yang kita punya ya. Oke. Nah, sekarang kita tuh sebenarnya tahu bahwa DF tilde itu adalah D Q tilde dikali dengan
K tilde kan? Kan F sama dengan KX gitu ya. Nah, berarti ini K tilde-nya adalah, atau sistem stiffness-nya yang ini, kalau dilihat ke atas yang itu, K tilde adalah 3 EI dibagi dengan L pangkat 3. Nah, ini kita punya nih. Oke, jadi selesai. Oke, sekarang nomor 3, tulis persamaan gaya satuan pada gelombang, pada kolom, pada elevasi Z. Ya. Jadi intinya adalah Z sama dengan minus H sampai Z sama dengan 0. Tinggal kita integralkan. Jadi persamaan nomor 5 itu kita akan punya, kita akan punya setengah. Kita definisikan dulu gini ya, satu ya. Ya, kadang-kadang kita juga punya bentuknya seperti ini. Nah, 1 plus CA itu, ini kan CA ya, sama dengan CM. Jadi kadang-kadang ini kita sebut sebagai CM gitu ya. Jadi bisa, kalau misalkan Anda pernah nemu kadang-kadang Morrison equation ditulis sebagai CA ataupun CM, intinya sama ya. Jadi CA itu added mass coefficient, M itu mass coefficient. Kalau mass coefficient itu 1 ditambah CA. Jadi itu interchangeable ya. Nih ya, 1 plus CA sama dengan CM. Jadi jangan bingung kalau kadang-kadang nemu CA, kadang-kadang nemu CM. Jadi kadang-kadang ditulisnya U dot 1 plus CA minus C double dot CA gitu ya. Tapi kadang-kadang juga ditulisnya adalah CM U dot dikurang CM minus 1 C double dot. Jadi jangan bingung kalau misalkan nemu ini. Jadi ini sama ya, ekuivalen ya. U dot 1 plus CA sama U dot CM dikurangin C double dot CA sama dikurangin C double dot CM minus 1 itu sama. Oke. Jadi sekarang kita akan menulis persamaan yang tadi ya, integral, persamaan integral, karena kita ingin sepanjang kolom ya, yang sekarang sepanjang kolom. Jadi kita punya setengah rho CD dikalikan dengan D, integral dari min H sampai 0, U minus X dot, U minus X dot, Z plus H pangkat 2, ini yang direct dulu ya, 3L minus Z plus H per 6 EI dz. Jadi yang diintegralkan Z-nya. Nah, ini nggak bisa dikeluarin. Yang ini nggak bisa dikeluarin karena fungsi dari Z ya. Kalau kita lihat di sini.
Sebelah kiri dia fungsi dari Z. Ingat kalau fungsi dari Z dia nggak bisa dikeluarkan dari DZ ya. Ini ditambah dengan yang inersia ya. Rho Pi per 4D kuadrat integral dari minus H sampai 0. Ini kita pakai CM aja sekarang ya. Lebih cepat tulisnya. Minus CM minus 1 C double dot. Sorry, ini harusnya C ya tadi. C double dot ini sama ya, Z plus H pangkat 2 3L min Z plus H dibagi dengan 6EI ya, DZ. Oke. Nah ini sama dengan adalah si tilde yang diakibatkan oleh FM ya. Karena ini kan ada F, terus kita punya 1 per K, ini 1 per K, ini 1 per K ya. Oke. Nah, sekarang buat persamaan gaya ekivalen pada topside dengan mengalihkan perpindahan pada nomor 5 dengan sistem stiffness pada nomor 2. Nah, ini intinya adalah, ini kita mau bilang intinya, kalau misalkan kita punya integral dari Fm dibagi dengan K, ya, itu harus sama dengan F tilde dibagi dengan K tilde. Jadi intinya kita ingin memindahkan satuan perpindahan-perpindahan yang disebabkan oleh gaya tadi ke atas semua. Gitu. Ini harus sama nih. DFM. Karena kan K ini adalah satuan ya. Ini DK gitu ya. Dia satuan kekakuan gitu ya. Nah, ini kita ingin memisahkan ini ingin apa ya? Memindahkan, bukan memisahkan. Memindahkan dari yang tadi ya, yang saya sebut dari beam ke topside-nya. Oke. Jadi dengan ini kita bisa dapat Fm tilde-nya. Morrison tilde-nya adalah yang integral tadi ya. dFm per dk. Itu yang ini yang atas, yang nomor 5 ya, itu dFm per dk. Dikalikan dengan K tilde nanti ya. Kalikan dengan 3EI dibagi dengan L pangkat 3 ya. Kita dapat Fm tilde-nya. Jadi kita ingin memindahkan yang tadi ya, gaya ini ke atas ya. Oke, Fm tilde-nya adalah jadinya persamaan yang ini kita kalikan dengan K tilde ya. Jadi Fm tilde sama dengan ini ya. Setengah rho CDD integral min H sampai 0 U minus X dot U minus X dot. Nah, ini jadinya Z plus H kuadrat 3L minus Z plus H dibagi dengan 2L pangkat 3 ya, karena sudah dikalikan dengan K tilde, jadinya gini. Ini DZ. Ini untuk yang drag ya. Untuk yang inersianya ditambah rho Pi per 4D pangkat 2 integral lagi minus H sampai 0 CM budot, ini kok X terus ya saya pakainya ya. Sorry. Bukan X. C. C dot minus C dot ya. U dot minus CM minus 1 C double dot. Nah, yang atasnya sama ya. Z plus H kuadrat 3L minus Z plus L bagi dengan 2 L pangkat 3 ya. DZ. Oke. Oke, itu adalah equivalent force-nya
kalau kita ingin mengaplikasikannya di membuat persamaan gerak di puncak ya, membuat persamaan gerak terhadap ini saja. Oke. Setelah kita punya equivalent force ya untuk di top side, seperti yang tadi saya bilang, kita bisa mencarinya dengan F, equivalent Madison force, itu sama dengan di FM, K over K. Yang mana ini untuk Morrison force itu adalah ini integral ya. Itu adalah setengah rho CD dikali dengan D integral min H sampai 0 U minus C dot. Ini untuk drag dulu ya. Drag. C dot Z plus H kuadrat 3L Z plus H bagi dengan 2L pangkat 3 dz. Oke. Dan kita tahu dari linearisasi yang pernah kita kerjakan ya, ini itu mendekati di materi kuliah sebelumnya ya, bisa dilihat mendekati dengan U kalikan dengan U dot ditambah dengan rata-rata dari U absolut dikalikan dengan C dot ya. Nah, untuk ini linearisasinya adalah kalau misalkan kita menggunakan persamaan gelombang linear ya, yang sebelah sini, menggunakan persamaan gelombang linear, itu linearisasinya itu mendekati dengan 8/3pi dikalikan dengan AGK dibagi omega kuadrat, ini dengan cos K Z plus H bagi dengan cos KH kuadrat ya. Ini cos omega T. Nah, ini dari mana? Ini intinya adalah kita ambil ininya dikuadratin ya, dan cosine cos omega T dikalikan dengan absolute cos omega T dari deret Taylor series ya, diambil yang paling pertama ininya, term paling pertama itu didekati dengan 8/3pi cos omega T ya. Mendekati. Ini ada term-term lainnya tapi kita anggap kecil. Oke, ini untuk yang kedua, untuk nilai ekspektasi ini, nilai ekspektasi apa? Average dari absolute value dari U. Itu kita juga pernah turunkan di pertemuan kemarin. Itu mendekati 2/pi AGK dibagi omega. Ini bukan mendekati, ini sama dengan kalau ini. Ini sudah dihitung kemarin menggunakan integral cos H K Z plus H dibagi dengan cos H KH. Ya. Ini dikalikan dengan ini ya. Jadi C dot. Nah, ini dua ini yang hanya perlu kita lihat ya. Nah, ini ingat lagi, ini kan tadi persamaannya adalah kita ingin mengubah yang tadinya
perpindahan di tiang gitu, tapi kita ingin mengubahnya menjadi ekuivalen perpindahan di topside ya. Unit perpindahan di tiang. Kita ingin mengubahnya jadi unit perpindahan di topside. Nah, ini kan kita tahu bahwa ini ya, kita lihat yang sebelah sini. Jadinya kalau kita punya C dot itu mendekati Z plus H dibagi dengan L dikali dengan C tilde ya. C tilde dot sama saja. Jadi C tilde dot itu di sini ya. C tilde dot, C tilde double dot ya. Jadi ini bisa kita juga kita tulis sama dengan 2 per Pi AGK dibagi dengan omega cos hiperbolik KZ plus H dibagi dengan cos H KH ini dikali dengan Z plus H dibagi dengan L kali dengan C dot tilde ya. Oke, jadi ini kita sudah punya persamaannya drag ya, hanya untuk drag. Untuk gaya untuk pergerakan topside equivalent. Oke. Nah, jadi drag-nya itu kalau misalkan kita tuliskan lagi ulang jadinya adalah setengah rho CD dikali D integral min H sampai 0 8 per 3 pi. Oke, 8 per, yang tidak ada hubungannya dengan Z bisa keluar semua ya. Yang tidak ada hubungannya dengan Z bisa keluar semua. Oke. Jadi ini 8 per 3 pi AGK dibagi omega kuadrat, itu tidak ada hubungannya. Ini cos hiperbolik dan lain-lain ini kalau kita sederhanakan yang kuadratnya, kita akan punya 2 sin HKH ya, jadi kayak, karena ini cos hiperbolik, jadinya cos hiperbolik kuadrat KH plus Z dibagi dengan 2 sin H KH. Nah, ini cuma penyederhanaan dari cos hiperbolik ini ya. Cos hiperbolik kuadrat yang di bawah ya. Nah, cuma kan dia ada fungsi dari Z ya. Jadi ini nggak bisa dikeluarin. Oke. Jadi ini integral min H sampai 0, ini dz. Oke. Jadi ada cos omega T. Jadi satu-satunya yang harus diintegralkan adalah yang di dalam integral itu ya. Oke. Nah, ini dikurang ini bukan ditambah ya. Kemarin tuh. Ini kurang. Kalau sudah dilinearisasi ini kurang. Dan ini ada 2-nya di depan. Oke. Jadi ini 2 per pi, ini jadinya 4. Ini jadinya 4 ya. 4 per pi AGK dibagi omega dan lain-lain. Oke. Jadi ini dikurangin 2 per pi rho CD 4 ya, 4 per 3 pi dia. Rho CD dikali D AGK dibagi omega. Mana lagi yang tidak ada hubungannya dengan Z? Yang lain ada ya? Ya, kayaknya itu aja. Integral min H sampai 0 cos H K H plus Z dibagi dengan cos H KH. Nah, bedanya dengan yang atas kan kuadrat ya, atas bawah kuadrat. Yang ini linear, ini bukan kuadrat atas bawah ya. Dikalikan dengan Z plus H dibagi dengan L dz. Nah, jadi ada faktor ini juga nih. Yang mana itu mengubah dari unit pergerakan tiang ke unit pergerakan topside ya. Untuk cantilever, oke. Ini ada si tilde dot. Nah, ini catatnya ya. Ini simpan gitu ya. Simpan. Kita akan sebut ini persamaan 1, ini persamaan 2 ya. Kita sebut itu ya. Nah, ini ada yang lupa nih. Ada yang lupa ya. Stiffness-nya ketinggalan nih.
ininya ketinggalan tadi. Ya. Jadi ini harusnya lebih panjang lagi nih persamaan yang Z ya. Karena itu Z dependent, jadi dia harus masuk ke dalam integral ya. Jadi ini dikalikan dengan Z plus H kuadrat 3L min Z plus H dibagi dengan 2L kuadrat. Oke. Ini DZ. Nah, ini baru nih. Ini cos omega T. Yang ini juga sama ya. Ini kan tadi ada Z plus H dibagi L gitu ya. Nah, kita ada lagi nih. Z plus H kuadrat 3L min Z plus H dibagi dengan L kuadrat, 2L kuadrat. Ya, dz c dot tilde. Nah, ini ya persamaan ya. Jadi sangat rumit integral ya. Nanti tidak usah dievaluasi juga nggak apa-apa. Kalau mau evaluasi bisa pakai Wolfram alpha misalkan, atau pakai numerical integration ya. Tapi kalau ujian atau apa ini didiamkan saja seperti ini tidak apa ya. Oke. Lalu kita ke F inersia, oke. Tilde ya. Yang tilde itu semuanya yang bekerja di atas, di top side. F inersia tilde itu adalah rho Pi per 4 D kuadrat integral min H sampai 0 Cm. Nah, ini Cm inersianya ya. Cm U dot minus Cm minus 1 C double dot. Ingat ya, C-nya masih double dot ya, belum tilde ya. Belum C tilde double dot ya. Belum diubah. Kalikan dengan Z plus H kuadrat 3L min Z plus H. Ya benar. Dibagi dengan 2L pangkat 3 dz ya. Nih. Oke. Nah, ini sama ya, yang ada Z-nya semua bisa dikeluarkan gitu. Kita lihat U dot-nya ini. Nah, jadi F inersia kita punya rho Pi per 4 D kuadrat. Sekali lagi yang tidak ada hubungannya dengan, ini bisa dikeluarkan ya, tidak ada hubungannya dengan Z ya, karena integralnya hanya dalam Z. Jadi ini minus, saya lupa ada minusnya, AGK. Itu yang di luar. Sama CM ya. Ini yang ini dulu ya. Ini yang kita kerjakan yang ini dulu. Integral min H sampai 0, U dot itu ada cos H itu ya. Cos hiperbolik K Z plus H bagi dengan cos hiperbolik KH. Nah, dikalikan dengan yang itu. Z plus H kuadrat 3L min Z plus H bagi dengan 2L pangkat 3 ya. dz. Nah, ini ada sin omega T. Oke, kalau percepatan sin omega T ya di sini. Nah, ini minus kali minus jadinya plus ya, plus rho Pi per 4 D kuadrat. Cm minus 1 itu Ca ya, kan tadi kita sudah bahas.
kali CA. Ya. Ini integral minus H sampai 0. Ingat nggak ada AGK-nya apa segala macam karena dia fungsinya dari perpindahan struktur. Oke. Nah, kita bisa ubah pakai ini ya. Jadi Z plus H dibagi L C tilde. Bentar ya. Integral minus H sampai 0 Z plus H dibagi L Z plus H pangkat 2 3L minus Z plus H bagi dengan 2L kuadrat. Oke, ini DZ. Nah, ini ada C sekarang double dot tilde ya. Karena sudah dikalikan dengan faktor ini ya. Nah, ini kan tadi yang drag kita sebut ini Oke, sebentar. Jadi ini kita punya persamaan inersia tilde ya. Untuk gelombang linear. Sekali lagi, kita ingin mengubah yang tadinya seperti ini. Ada pegas, gitu. Terus ada gaya di setiap titiknya. Kita ingin buat ekivalennya dan termasuk di sini juga. Kita ingin buat ekivalennya. Jadi seperti ini ya. Pegasnya hanya di sini, gayanya hanya di sini. Nah, ini adalah sistem stiffness. Ini adalah F tilde gitu ya. Nah, perpindahannya adalah C tilde. Kurang lebih gitu. Oke. Nah, kita kan mau buat seperti itu ya. Jadi kita namakan ini pertama ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3, ini persamaan 4 ya. Oke. Nah, coba lihat kalau dilihat nih, jadi kita punya berapa nih? Kita punya 1, 2, 3, 4 persamaan dari gaya ya. Oke, kita lihat bahwa kalau misalkan kita punya bentuknya seperti ini ya, bentuk apa namanya istilahnya? Free body diagramnya seperti ini, kita bisa gambarkan. Oke. Ini ya. Intinya ya, seperti biasa ya. Dengan kata lain, kita punya M system, M top mesh. Ini B system. M system itu adalah M system dikalikan C double dot tilde ditambah K system C tilde sama dengan F tilde ya. Ini kita lihat yang F ini itu yang tadi sini yang kita lihat inersia dan drag ya. Dan drag. Oke. Nah, kita lihat ada term-term yang mana dia dependen terhadap ada variabel-variabel yang dependen terhadap C tilde ya. C double dot tilde, C dot tilde, yaitu persamaan nomor 4 dan persamaan nomor 2. Oke. Jadi dengan kata lain, yang berhubungan dengan C double dot tilde itu kita pindahkan ke kiri, yang berhubungan dengan C dot tilde juga kita pindahkan ke kiri ya, karena semua yang ingin kita cari itu adanya di kiri. Persamaan geraknya adanya di kiri ya. Sebelah kanan hanya gaya. Oke. Jadi ya kita akan punya M efektif ya. M efektif itu adalah M system dikurangi dengan persamaan nomor 2 ini. Ya. Rho Pi per 4 D kuadrat CA integral min H sampai 0
Z plus H bagi 2L pangkat 3 ya. Ini Z plus H pangkat 3 jadinya. 3L minus Z plus H. Oke. Ini DZ. Nah ini ya. Ini tuh sama dengan M ditambah added mass. Ya. Biasanya kita sebutnya seperti itu. Jadi M-nya adalah M ini, added mass-nya sisanya. Gitu. Nah, itu M efektifnya adalah ini definisinya ya. Atau kita bisa bilang juga ini sama dengan M dikurangin rho Pi per 4D kuadrat CA dikalikan dengan integral nomor 2 ya. Kalikan dengan integral nomor 2. Nanti integral nomor 2 kemungkinan besar itu hasilnya negatif ya, kemungkinan besar. Jadi ini positif, nanti M tilde plus something. Ini M efektifnya. Sorry. Ini kayaknya salah ini nih. Ini dia minus, ini plus. Ini minus juga nih harusnya. Karena yang ini tuh minusnya datangnya dari sini, sedangkan yang kanan, yang ini tidak ada, ini minusnya dari sini ya. Jadi ini tetap minus. Oke. Jadi ini harusnya ini plus. Oke. Juga harusnya plus. Oke. Ya, dikali dengan I2. Plus I2. Nah, ini sama dengan tadi ya, M plus added mass. Jadi bisa kita lihat, meskipun gayanya tidak bekerja, jadi tidak ada langsung top side-nya itu tidak langsung bersentuhan dengan air, tapi kita tetap punya added mass dikarenakan dengan pergerakan tiangnya ya. Jadi seolah-olah added mass-nya itu diaplikasikan ke top mass-nya. Oke. Kalau begitu untuk added mass. Oke, jadi dengan cara yang sama kita bisa menentukan variabel-variabel lainnya ya. Jadi kita bisa menentukan effective mass, effective damping, effective stiffness, dan juga F1. Nah, ini bukan sin ya, ini cos ya. Ini F2. Nah, dengan pendekatan yang sama kita bisa menentukan berbagai variabel tersebut. Oke, mari kita lihat. Lalu, oke. Nah, kita lihat B-nya efektif, B efektif. Itu kita akan dapat dari drag ya. Nah, dari drag ya, kita lihat karena dia adalah yang dependen terhadap C dot. Nah, kita punya ini nih, persamaan nomor 4. Oke, persamaan nomor 4 yang tadinya di sebelah kanan. Ingat kita punya M C double dot tilde ditambah dengan K C tilde sama dengan F ya. Kemudian tadi di sebelah kanan, F-nya dari F Morrison, kita pindahkan ke sebelah kiri ya. Jadinya minusnya jadi plus. Ini kan ada minus, jadi plus. Oke. Ya. Jadi plus 2 per Pi rho CDD AGK omega ya. Rho CDD AGK dibagi dengan omega. Integral min H sampai 0. Cos H KZ plus H dibagi dengan cos H KH. Benar ya? Dan lain-lain tuh ya. Z plus H pangkat 3. L 3L ya. 3L minus Z plus H bagi dengan L pangkat 3. Ini DZ. Oke. Nah, itu B efektifnya ya. Atau kalau mau kita tulis lagi seperti yang tadi, yang added mass, jadinya kita punya 2 per Pi rho CD kali D AGK dibagi omega, ini
I tadi persamaan berapa sih? Persamaan 4 ya. Ini integral dari persamaan 4. Nah, itu adalah B efektif kita, oke? Ini B efektifnya. Lalu K-nya, K efektif, nah ini kita sudah tahu ya, sama dengan K tilde, yaitu apa tadi? Di belakang ya, K tilde. Nah ini ya, 3EI per L pangkat 3. Itu yang paling pertama kita dapatkan tadi. 3EI bagi dengan L pangkat 3. Nah ini K efektifnya. Ya. Lalu kita juga punya F1 tilde, yang mana dia ambil dari yang dengan sin ya, hubungannya dengan sin, yaitu dari inersia berarti ya, dari inersia. Berarti rho pi per 4 d kuadrat min h sampai 0 sorry, ini udah disubstitusikan ya, persamaan gelombang linear ya, langsung saja jadinya. Lupa tadi. Oke. Lanjutkan. Ini rho pi per 4, ini minus ya, d kuadrat AGK CM integral min h sampai 0 cos hiperbolik K Z plus H bagi dengan cos hiperbolik KH. Ini ada Z plus H kuadrat 3L min Z plus H bagi dengan 2L kuadrat ya, dz. Ini sin omega t-nya udah di luar ya, karena ini kita cuman butuh absolute value-nya aja. Apa amplitudonya saja ya. Nah, ini kalau ditulis dengan seperti dengan yang persamaan di atas, jadi kita punya minus rho pi per 4 d kuadrat AGK CM itu tadi CA plus 1 ya. Ya. CM adalah CA plus 1 ya. Jadi CA plus 1 dikalikan dengan I1 ya. Ini kita anggap ini persamaan pertama ya. I1. Jadi I1 adalah ini. I1. Ini I4. Oke ya. Lalu kita punya F2 yaitu yang kaitannya dengan cosine omega t, itu kita dapat dari drag. Ya, tuh, cosine omega t ya. Itu kita punya 4/3pi rho CD dikali D. 4/3pi rho CD dikali D. AGK kuadrat. AGK dibagi omega kuadrat. Integral min H sampai 0 cos hiperbolik kuadrat K Z plus H bagi dengan 2 sin H KH. Sisanya sama ya. Ini adalah Z plus H kuadrat 3L min Z plus H dibagi dengan 2L kuadrat dz. Ini atau bisa juga dituliskan sebagai 4/3pi rho CD dikali dengan D AGK dibagi omega kuadrat dikali dengan I3 ya.
Jadi kita sudah punya B efektif, K efektif, lalu amplitudo dari gaya sinusoidal, amplitudo dari gaya sinusoidal kedua, atau cosine ya, yang hubungannya dengan cosine. Sama M ya, tadi M efektif adalah M ditambah dengan, tulis saya sini aja deh. M efektif adalah M top mass ditambah dengan rho P per 4 D kuadrat CA I2 ya, itu integral I2-nya. Jadi sebenarnya bisa diselesaikan integralnya, tapi kalau misalkan persamaannya analitik seperti ini, nanti di ujian atau di tugas tidak akan saya minta untuk menyelesaikan integralnya. Tulis aja dalam I gitu ya. Oke. Jadi ini tinggal kita masukkan ke dalam persamaan gerak kita. Jadi yang baru itu adalah ini, added mass, yang kita dapat dari ini, kita dapat dari Morrison equation, sama ini ya, kita jadinya punya damping nih. Tadinya padahal tidak ada, biasanya kan kalau misalkan di fraksi, kita seperti yang kita lihat kemarin, ada radiated wave damping ya. Tapi kalau di sini jadinya viscous drag damping jadinya, yang diakibatkan karena interaksi antara fluida dengan tiang yang slender itu ya. Oke, selesai tuh persamaan gerak kita ya. Nah, kalau misalkan kita diminta untuk mencari frekuensi natural, oke, frekuensi natural ya. Frekuensi natural adalah omega n sama dengan akar dari M efektif keseluruhan inersia gitu. Sorry, tukar. K efektif dibagi dengan M efektif. Nah, K efektif ini kan tadi kita punya ya, yang dari tiang itu adalah 3EI dibagi dengan L pangkat 3. Tapi, kalau misalkan kita punya struktur yang mendifraksi ya, struktur besar itu apa, struktur dengan large submerged volume gitu ya, misalkan ya. Terus ada tiang di sini. Nah, kita kemungkinan juga kita akan punya stiffness lain dari sana ya, misalkan dari hidrostatik misalkan hydrostatic stiffness, atau misalkan ini ada mooring, ada tambahan lagi mooring stiffness, segala macam semuanya ditambahkan ke K efektif. Intinya yang ada hubungannya dengan Xi ya, seperti yang kita jelaskan waktu itu. Nah, ini K efektifnya adalah jadi akar 3EI dibagi dengan L kuadrat, ini akan dibagi dengan M efektif. M efektifnya yang tadi ya, M plus rho Pi per 4 D kuadrat CA I2. Nah, ini nih, omega N ya. Oke. Jadi kita bisa lihat, kalau misalkan kita perbesar L-nya misalkan, kalau kita perbesar L-nya, pertinggi gitu, dia akan menjadi kekakuannya berkurang ya berarti ya. Nah, kalau misalkan kita perbesar masa top mass-nya, kita perbesar misalkan, kekakuannya juga berkurang ya. Jadinya apa namanya intinya? Natural frekuensinya berkurang. Kalau misalkan L-nya juga kita perbesar, kekakuannya berkurang, jadinya natural frekuensinya juga berkurang. Dari situ kita bisa lihat efek-efeknya ya. Oke. Lalu begitu juga sama dengan damping ya. Damping rasio ya. Kalau gaya dampingnya sih yang tadi. Damping koefisiennya yang ini, B efektif, tapi damping rasionya adalah B dibagi 2MK ya, kalau nggak salah ya biasanya. Damping rasio, zeta ya.
zeta adalah, ini adalah B per 2, akar ya, 2 akar KM. Nah, B-nya juga yang dipakai B efektif, K-nya juga K efektif, M-nya juga M efektif ya, yang dipakai. Jadi 2pi rho CD D AGK I4. Ini adalah 2 per pi rho CD D AGK I4. Ini dibagi dengan 2 akar 3 EI per L kuadrat kali dengan M plus rho pi per 4 D kuadrat CA I2 ya. Bisa kita lihat kalau misalkan dia modulus elastisitas atau E-nya itu naik, berarti damping rasionya turun ya. Kalau misalkan kekakuannya kita naikkan, ini kan bisa kita pindah ya. Jadi L di sini. Kalau misalkan L-nya kita panjang dari tiangnya kita naikkan, dampingnya naik gitu ya. Kurang lebih gitu. Oke, sekian. Jadi kalau menyelesaikan persamaan gerak dari sistem itu bisa memakai persamaan partikular dan persamaan transient ya, seperti yang biasa. Jadi kita punya solusinya adalah amplitudonya ya, amplitudo dari gerakannya misalkan. Gerakan horizontal di top side, tilde, itu adalah amplification, DAF ya, dynamic amplification factor, dikalikan dengan K efektif, tilde, kalikan dengan F0. Apa namanya? Amplitudo dari gaya ya. Nah, ini F0 ini kita bisa bilang F0-nya ini adalah akar dari F1 kuadrat plus F2 kuadrat. Ingat ya, F1 kuadrat sama F2 kuadrat sudah kita cari tadi. Ini F1, ini F2 ya. Ini tilde. Ini tilde. Lalu dynamic amplification factor itu hubungannya dengan omega n dan zeta ya. Itu sama dengan 1 dibagi dengan 1 minus omega bagi omega n kuadrat plus I 2 zeta omega n. Nah, nanti absolute value-nya tinggal diambil dari absolute value sini. Lalu K efektifnya juga kita sudah punya ya. Yaitu 3 EI per L kuadrat. Jadi itu persamaan geraknya ya. Defleksinya. Oke. Sekian penjelasan mengenai idealized fixed offshore platform. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa di kelas ataupun di MS Teams atau japri langsung ya di MS Teams. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian.